Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Aminah Silvangreni dengan NIM 1412402661 dari kelas EMF. Nah, di sini saya akan menyampaikan ulang mengenai materi dari ekonomi manajerial yang berjudul permintaan dan teori permintaan dari pertemuan sebelumnya. Nah, teori permintaan itu adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta konsumen di pasar. Nah, secara sederhana, ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta itu akan menurun, dan sebaliknya ketika harga turun, nah permintaan itu akan meningkat. Nah, prinsip ini dikenal sebagai hukum permintaan. Namun, permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti pendapatan konsumen, harga barang pengganti atau barang komplementer, selera masyarakat, dan ekspektasi di masa depan. Nah, misalnya jika harga barang pengganti seperti ayam pedaging naik, konsumen mungkin lebih beralih ke ayam kampung. Nah, begitu pula ketika selera masyarakat berubah ke arah pola hidup sehat, permintaan terhadap beras organik atau makanan sehat itu akan meningkat. Nah, permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti permintaan individu yang mencerminkan kebutuhan per orang dan permintaan pasar yang merupakan akumulasi permintaan dari semua konsumen. Nah, ada juga permintaan turunan, yaitu permintaan terhadap barang atau faktor produksi yang muncul ketika adanya permintaan terhadap barang lain. Nah, misalnya meningkatnya permintaan pakaian akan memicu naiknya permintaan kain sebagai bahan baku. Selain itu, perubahan harga hanya akan menggerakkan titik permintaan di sepanjang kurva. Nah, sedangkan faktor non harga seperti pendapatan dan selera itu dapat menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Nah, pergeseran ini itu penting untuk dipahami karena memengaruhi strategi perusahaan dalam menentukan harga dan produksi. Nah, di sini bagi manajer itu memahami teori permintaan itu sangat penting untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, misalkan saat terjadi lonjakan harga bahan pokok menjelang hari raya atau akibat faktor global seperti perang atau musim. Nah, di sini pemerintah itu dan pelaku usaha itu dapat melakukan intervensi melalui operasi pasar, pengaturan stok hingga kebijakan impor untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Nah, dengan pemahaman teori permintaan itu perusahaan dapat lebih bijak dalam merencanakan strategi penjualan, mengatur harga serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.